Wassadaqatu tazidu fil mal. Nah, sekarang sedekah itu bisa menambah harta. Wa tubarikuhu, dan sedekah itu bisa memberikan keberkahan terhadap harta tersebut. Wa tadfa'u anhu al mufsidat, dan menolak ya harta tadi itu menjadi binasa, menjadi hancur, menjadi rusak. Ya. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Ma naqasat shadaqatun min mal." Maka sedekah itu tidak mengurangi harta. Ya, sedekah tidak mengurangi harta. Wal makna anna naqasal hamil fil mal fi surah majburun bil barakah al khafiyah. Maksudnya apa? Ya, di sini disebutkan al maksud ya, harta itu tidak bakalan berkurang apabila disedekahkan ya. Majburun bil barakah, maka akan tertambal harta tadi itu dengan berkah. Artinya sedikit itu akan mencukupi kebutuhan-kebutuhan atau keperluan-keperluan yang banyak. Itu namanya barokah. Seakan harta itu banyak ya. Seakan harta itu banyak. Karena apa? Bisa mencukupi. Padahal kalau dihitung secara matematika ini sedikit uang ini, tapi bisa mencukupi. Nah, itu namanya jadi berkah, jadi banyak kan gitu. Nah, jadi banyak. Itu maknanya. Kan ada jumlahnya banyak tapi hilang, nggak tahu kemana. Kadang orangnya sendiri bingung, nggak tahu saya, katanya uang saya ini banyak tapi habis begitu saja. Saya sendiri bingung, nggak tahu. Ada yang begitu ya. Ada yang masya Allah saya sedikit dapat tapi alhamdulillah cukup segan anak, cukup segan bini, cukup segan membantu orang, padahal nggak seberapa hartanya. Itu namanya berkah. Misalkan dia ya banyak hartanya, luar biasa. Wa hadza mudrakun bil hissi wal 'adah aw annahu wa in naqasat suratuhu lakin thawabuhu al mu'addu lahu fil akhirah jabirun li naqsih. Ya, mungkin secara matematika naqasat, harta itu berkurang, seperti ya 1 juta apabila diambil 100.000 disedekahkan, berarti kan tinggal 900.000. Lakin thawabuhu, akan tetapi pahalanya al-mu'addu yang sudah dijanjikan oleh Allah akan diberikan kepada dia fil akhirati ya, di akhirat nanti jabirun linaqsih, bisa menutupi kekurangannya dia. Karena apa? Karena 100.000 tadi itu sama Allah digandakan menjadi 1 juta, 1 juta menjadi 10 juta, 10 juta menjadi 100 juta, kan begitu hitungannya, hitungan matematikanya Allah. Tapi kalau hitungan matematikanya kita ya jelas berbeda ya. Kalau hitungan matematikanya kita 1 juta diambil 100.000 ya tinggal 900.000. Tapi kalau matematikanya Allah tidak ya, 1 juta dikeluarkan 100.000 untuk sedekah, maka dia akan mendapatkan 1 juta lagi, berarti jadi 2 juta dia punya ya, jadi 2 juta dia punya. Kalau 1 juta ya, dia sedekahkan ya, dia punya 2 juta, dia punya 2 juta, 1 jutanya disedekahkan ya, yang 1 juta itu dilipat gandakan kali 10 berarti 10 juta, berarti dia punya 11 juta, begitu. Jadi bukan berkurang matematikanya Allah, dia bertambah, tambah banyak dikeluarkan, tambah lipatannya banyak, kan gitu. Itu matematikanya Allah. Tapi kalau matematikanya kita jelas kurang terus ya, nggak dikasih aja kurang terus, apalagi dikasih, nggak disedekahkan kurang terus ya, apalagi disedekahkan, kan gitu ya. Tapi kalau matematikanya Allah tidak demikian ya. Kamu punya 2 juta ya, kalau kamu jajankan apa semuanya habis begitu saja. Tapi ketika kamu sedekahkan 1 jutanya tinggal 1 juta ya, bukan berkurang sebenarnya, bertambah menjadi 11 juta. Karena yang 1 juta dilipat gandakan kali 10 jadi 10 juta ya, tambah 1 juta punya dia jadi 11 juta. Itu matematikanya Allah. Tapi kalau matematikanya kita 2 juta diambil 1 juta disedekahkan ya tinggal 1 juta, hilang, separuhnya hilang. Padahal Allah tidak hilang itu, melainkan justru tambah banyak seperti itu. As-sadaqatu hijabun minan nar. Sedekah itu bisa menjadi penghalang daripada api neraka. Kata Rasulullah SAW dari Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, qala sami'tu Rasulullah SAW yaqul ittaqun nara walau bisyiqqi tamrah, ay ij'alu bainakum wa bainaha wiqayah, ay hijaban walau kana
al-ittiqa'u bitasadduq bi syai'in qalil jiddan. Artinya apa? Ittaqun nar, takutlah kalian semuanya dengan api neraka, walau bisyikki tamratin, walaupun dengan satu biji kurma. Artinya berbuat baiklah walaupun dengan sekecil butir kurma, begitu. Walaupun dengan sekecil butir kurma, kamu sodakoh dengan sekecil butir kurma tadi itu akan menjadi hijab, akan menjadi benteng, menjadi tameng antara kamu dengan api neraka. Bainaka wa bainaha wiqayah, antara kamu dengan neraka itu ada benteng, ada tameng, ada halat, tahalat dengan itu. Jadi kadang kau masuk neraka, siapa yang bisa mencegah kamu masuk ke dalam neraka? Ternyata sebutir kurma tadi itu, atau satu iris wadai hamparan tatak yang kamu kasih dengan kawalan kamu. Ya Allah, dia himung mendapatkan ya satu iris hamparan tatak. Ternyata satu iris hamparan tatak tadi itu bisa menjadi penyebab ya dia tertahan, terbendung, terhalat daripada api neraka. Masya Allah, luar biasa. Kemudian juga sedekah itu bisa mahfuz dzunub, menghilangkan dosa. Ya, sedekah bisa menghilangkan dosa. Dalam Al-Qur'an surah Hud ya ayat 114 nyatakan innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan seperti sedekah itu baik. Ya, maka yudhibnas sayyi'at, akan menghilangkan semua kesalahan. Ya, jadi orang berbuat kesalahan berarti kan ada kandungan dosanya di situ. Nah, ketika seseorang itu sedekah, maka dosa tadi itu akan terhapuskan dengan sebab sedekahnya dia. Atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha. Ya, maka hilangkanlah, bersihkanlah dosa kamu itu dengan apa? Dengan nilai-nilai kebaikanmu. Maka nilai kebaikanmu itu tamhuha, akan menyapu habis, akan menghilangkan ya dosa-dosa yang kamu lakukan. Subhanallah. Jadi bukan hanya perisai ataupun menghalat daripada api neraka, juga bisa menghapus dosa, bisa menambah rezeki, bisa menambah usia. Apalagi itu banyak sekali fadilah daripada bersedekah. As-sadaqatu tukaffiru dzunub mahma azumat. Fa fil hadis ya bahwasanya sedekah itu tukaffiru dzunub, bisa menghapuskan, menghilangkan dosa-dosa. Mahma azumat, sebesar apapun dosanya. Fa fil hadis, dalam sebuah hadis dinyatakan was-sadaqatu tudfi'ul khati'ah. Sedekah itu tudfi, bisa memadamkan al-khati'ah ya, dosa-dosa, kesalahan-kesalahan itu bisa dipadamkan, dihilangkan maksudnya. Nilai perbuatan salahnya seseorang atau nilai perbuatan dosanya seseorang itu bisa hilang ya, dengan sebab sedekah. Bahkan sedekah itu tukaffiru ghadabar rabb, bisa memadamkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, sedekah itu waduh dahsyat, luar biasa ya. Bukan hanya bisa menghilangkan ya dosa, bisa menghapus kesalahan, bahkan bisa membendung, menghentikan murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebab sedekah. Pernah di zaman Nabi Allah Musa alaihissalam ya, Allah murka dengan seseorang yang selalu berbuat jahat, sehingga dari saking banyaknya dia berbuat jahat kepada satu kampung itu ya, dia dibenci sama orang-orang yang sekampung itu dan didoakan binasa. Ya, didoakan binasa. Allahumma ahlikhu, Allahumma amithu. Ya Allah, binasakan dia, ya Allah matikan dia. Dari saking marahnya itu masyarakat, bencinya masyarakat dengan orang tersebut sampai didoakan mati. Ya, terkadang kan mungkin keceplosan, kadang kita pun ya seperti itu. Kalau sudah dizolimi dan sering dizolimi, ya Allah, orang itu muncul benar, matikan aja. Ya, ini orang saking gak tahannya tadi itu, matikan dia ya Allah, muncul benar. Ya, binasakan dia ya Allah. Akhirnya dengan doanya satu kampung tadi itu Allah kabulkan. Baik kata Allah, akan aku binasakan dia. Marah juga Allah, baik akan aku binasakan dia. Bayangkan, akan aku matikan.
Akhirnya Allah kirimkan ular. Allah kirim ular. Ular itu menjadi penyebab kematiannya dia, kebinasaannya dia. Allah kirim ular lewat malaikat. Kirim ular satu, biar dililit lehernya orang tadi itu, biar mati dia. Ya. Nah, akhirnya orang itu hari itu sudah ditentukan oleh malaikat, dia bakalan mati dia, akan dililit sama ular. Udah dikirim ularnya sama malaikat. Dia mau kemana nih? Oh, dia mau ke gurun Sahara cari kayu-kayu bakar. Ya, kayu-kayu bakar. Kemudian dikumpulkan satu, diikat, kemudian dia jual. Pada masa itu dijual sama orang. Sudah sampai ke gurun Sahara tadi, tempat bebatuan, dia ambil, ada kayu sebiji, diambil, kumpulkan, terus seperti itu kerjaannya dia. Nanti sudah banyak, sebenarnya diikat, dijual. Iya. Akhirnya sudah banyak, dia diikat, dia pikul itu kayu. Di dalam kayu itu ada ular, tiba-tiba girang ularnya, gonol. Ya. Ular itu kirimannya Allah lewat malaikat. Untuk siapa? Membinasakan dia. Doanya orang kampung tadi itu supaya dia binasa. Dijawab oleh Allah, direspon oleh, baik, akan aku binasakan dia. Ya. Kirim satu ular, syariatnya artinya kan, oh dia mati kena dipatok ular. Ya. Padahal memang Allah ngirim ular tadi itu untuk membinasakan dia. Akhirnya dia sebelum mengumpulkan kayu bakar tadi itu, pernah dia melakukan satu kebaikan. Kenapa? Di tengah jalan dicegat sama pengemis. Ya, dicegat sama pengemis. Kata pengemis, tolong bantu saya kelaparan nih, ada duit nggak? Wah, ini pengemisnya sedikit preman juga nih. Ada duit nggak? Waduh, nggak ada bosku. Nggak ada duit, saya nggak punya duit. Ya sudah, kalau nggak ada duit apa saja, saya ini 2 hari 3 hari belum makan, ini lapar saya, bantu saya. Waduh, kalau duit emang nggak bisa. Cuman kalau untuk makanan insya Allah saya dibekali 1 potong roti ya sama istri saya. Nggak apa-apa, kita bagi 2, nggak usah pakai marah-marah kamu ya. Sudah bagi 2, tes nih, saya bantu kamu, sedekah kan ya, bantu kamu. Separuh dari separuh roti itu dipotong lagi, berarti seorang separuh lagi, seorang 1/4. Nih, ambil, kamu 1/4, saya 1/4, makan ya. Wah, masya Allah, senang si pengemis tadi itu, senang. Begitu dia ya berbuat baik tadi, sedekah, maka Allah langsung mengubah. Tadinya kan marah tuh ya, marah, ingin membinasakan dia, menghancurkannya dia, jadi rahmat Allah, jadi kasih sayang kepada orang tadi itu. Langsung si ular tadi itu lewat malaikat diperintahkan, hei malaikat, perintahkan kepada si ular, jangan sampai mematok dia, selamatkan dia. Coba bayangkan, tapi ularnya sudah ada, udah siap mau matok, tiba-tiba Allah perintahkan lewat malaikat, jangan patok dia. Ya, jangan patok dia, jangan binasakan dia, biarkan dia berumur panjang. Jadi ularnya begini aja, nggak bisa matok. Nah kan, sekalipun sudah ada ularnya, tapi tidak bisa matok. Ya, artinya terselamatkan. Seharusnya dia mati, panjang umur. Berkat apa? Berkat sedekah tadi. Ya, makanya bisa memanjangkan umur sedekah itu. Berkat sedekah tadi itu sepanjang umur. Banyaklah kejadian orang tuh mungkin seharusnya hari ini terserempet motor atau terserempet mobil, jatuh, kemudian terlindas, mati. Tapi gara-gara dia sedekah, bisa jadi itu sedikit lagi jadi aku mau terserempet, selamat aku. Mungkin yang menyelamatkan dia tadi itu sedekah tadi. Banyak kejadian-kejadian seperti itu. Ya, waduh, sedikit lagi aku mau ketabrak janda. Ya. Mau ketabrak mobil atau ketabrak motor. Tiba-tiba kada jadi, langsung orang itu sudah begini ya, micit rem, waduh, blong remnya, mau nabrak, begitu sudah parak lagi, tiba-tiba nyala lagi remnya, nah kada jadi. Itu bisa jadi ya, bisa jadi berkat sedekah tadi itu, mungkin itu bisa jadi seperti itu. Banyak Allah selamatkan dia supaya dia panjang umur dengan sebab berbuat kebaikan ya, atau sebab sedekah, sebab infak pada orang lain. Allah, luar biasa. Akhirnya sampai orang itu dibawa kayu bakar sampai ke kampung, ada ular di situ. Ya, ada ular.
eh, orang kampung pada teriak-teriak, si fulan itu di atas kepalanya ada ular, ada ular. Dia sendiri nggak sadar kalau di atas kepalanya ada ular. Sampai beritanya tersebar sampai ke Nabi Allah Musa, didatangi sama Nabi Allah Musa, itu di atas kepala kamu ada ular, nggak sadar kamu? Oh ya, mana ada yang begitu? Coba diturunkan kayu bakaran, turunkan, betul ada ular. Oh ya, kata Nabi Allah Musa, apa yang kamu amalkan amalan pada hari ini? Oh ya, enggak, saya enggak berbuat amalan apa-apa ya Musa. Betul, betul, jangan dusta kamu. Masa enggak sama sekali berbuat amalan? Ada sih sedikit aja. Kenapa? Saya telah membagi sepotong roti terhadap pengemis. Kata Nabi Musa, itu masalahnya. Sebujurnya ikam tuh mati hari ini. Ya, binasa ikam. Ya, ikam itu didoakan sekampungan ini mati hari ini. Allah mengabulkan doanya sekampungan ini karena lebih daripada 40. Oh ya, habis ikam binasa, mati ikam patok ular. Tapi Allah kada jadi membinasakan ikam disebabkan ikam memberi sepotong roti tadi itu dengan si pengemis. Jadi Allah selamatkan, Allah panjangkan usia ikam. Allah. Itu sepotong roti. Kayak apa? Kita memberi satu roti tar atau roti gede, waduh, apa saja ya, kita bagi dengan teman-teman kita, makanan-makanan yang ada di rumah, atau kita tukarkan di warung yang harap, tambahnya lagi itu luar biasa. Sedekah itu. Wasadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'un nara. Ya, sedekah itu bisa menghentikan atau menghilangkan nilai-nilai perbuatan salah seseorang seperti mana menghentikannya air terhadap api yang menyala. Allahu Akbar. Wallahu alam bissawab.